Halo semuanya, Selamat datang di QR Talks bersama aku Rahel. dan aku Kina. Dan di pagi yang cerah ini nih, by the way kita tag ke video ini tuh di hari Sabtu. Di pagi yang cerah ini kali ini kita bakalan bahas topik yang pastinya relate sama anak-anak remaja zaman betul sekarang. banget. Terutama kita nih mahasiswa yang berusaha untuk cari jati diri kita sendiri. Ya gak sih? Betul. Jadi di Betul. sini kita akan berbincang-bincang dengan topik Self-awareness. Nah, self-awareness nih kira-kira nih definisi self-awareness menurut kamu tuh apa sih, Kin? self-awareness tuh kan kayak tahu tentang diri kita sendiri. Nah, kebetulan nih aku tuh belum terlalu paham gitu loh sama diri aku, kayak aku mau gimana, aku sukanya apa. Terus juga aku kadang tuh gak bisa mengekspresikan yang rasa emosi apa seneng gitu loh. Nah, Itu berarti kamu masih kurang self-awareness-nya, betul. kurang paham sama diri kamu. Betul banget. Cocok banget kamu datang di waktu yang tepat. Betul. Dan kali ini kita bahas tentang self-awareness karena self-awareness itu penting banget. Dan pastinya untuk gimana, untuk bisa disampai tujuan kita tuh harus punya banget yang namanya kemampuan self-awareness. Iya, betul. Nah, kalau aku boleh tahu nih, Mm-mm. kalau menurut kamu tuh self-awareness apa sih, Cil? Sama kayak kamu, kalau menurut aku self-awareness itu tuh kemampuan kita nih manusia, sebagai manusia untuk paham sama diri kita sendiri. Kayak sesimpel kelemahan dan juga kelebihan kita tuh apa, kita paham gitu. Terus Oke. kayak gimana cara kita merespon sesuatu yang terjadi dalam hidup kita gitu sih menurut aku. Paham gitu, intinya kenal sama diri sendiri. Kayak kamu lagi PDKT aja kan, pasti kalau PDKT gitu ya. kenal nih sama PDKT-annya, iya kan? Nah, kalau misalkan dalam mengambil keputusan itu tuh mempengaruhi self-awareness kita juga nggak? Apa kita juga butuh gitu? Tentunya kalau misalnya dalam mengambil keputusan penting banget yang namanya ada self awareness. Kalau misalnya nih, bayangin kamu pengen ngambil sebuah keputusan nih kayak, aduh aku pengennya jurusan apa nih, terus kamu nggak punya, kamu nggak sadar kamu tuh suka apa, kamu tuh bisanya di mana, kamu nggak sadar. Akhirnya milih jurusan juga tuh bakalan asal-asalan dan kamu nggak bakal enjoy kan nikmatinnya. Iya, dan susah untuk jalaninnya. Iya, gitu ya. bener banget. Makanya penting banget buat self awareness dalam pengambilan keputusan gitu sih menurut aku. Nah, kamu kira-kira mau nggak sih sharing pengalaman kamu tentang self-awareness? Sharing. Nih, aku penasaran nih soalnya. Kalau misalnya self awareness, mungkin kalian belum tahu nih. Kalau buat yang belum tahu, aku tuh orangnya gampang banget overthinking. Kayak misalnya nih, kayak ada waktu luang atau ada waktu senggang tuh aku gampang banget kepikiran sama kayak tentang misalnya scroll TikTok deh. Terus kayak wah ini orang keren banget, terus akhirnya overthinking, gue bisa gaya kayak dia, kayak gitu. Ngerti. Pernah kan ngerasain kayak gitu? Scroll sosmed terus berasa kayak gimana ya? Kayak aduh Dia aku udah jauh dari iya, kita terus gitu kayak ya. akhirnya overthinking nih, hidupnya kayak gimana, ini kayak tujuan gue bakalan sampai gaya kayak gitu. Jadinya maka dari itu tuh awalnya aku belum kenal sama diri aku sendiri. Jadi aku biarin rasa overthinking itu tuh kayak apa ya, menghantui isi kepala aku, akhirnya Mengganggu pikiran iya, gitu ya. akhirnya kayak setiap beraktivitas juga kan kayak nggak enak kan. Akhirnya setelah aku mencoba nih baru sedikit sebenarnya, sedikit mengenal diri aku nih. Akhirnya aku mencoba itu mulai dari SMP sih sebenarnya. Dari SMP tuh aku udah coba menyibukkan diri kayak ikut organisasi, ikut ekskul gitu. Akhirnya kalau misalnya kita udah sibuk terus kayak pulang ke rumah juga udah nggak ada tenaga buat overthinking. Iya, kayak udah tinggal istirahat. Iya, gitu. kayak udah capek tinggal tidur gitu. betul. Jadinya kayak ya udah kayak gitu. Karena aku itu berkat karena aku udah paham sama diri aku sedikit walaupun sedikit gitu. Keren, udah dimulai dari sejak SMP berarti kamu. Iya. Teman-teman gitu. Nah, sekarang nih kan tadi kamu udah ceritain pengalaman kamu. Berarti tuh self awareness tuh penting ya? Penting banget. Oke. Nah, seberapa penting sih kalau menurut kamu self awareness itu? Penting banget kayak alasan-alasan yang tadi udah aku ungkapin di awal tuh. Self awareness itu penting banget menurut aku sendiri ya, karena nih kamu bayangin misalnya kayak kamu suka tiba-tiba misalnya kayak sedih sendiri, marah sendiri, terus tapi kamu nggak tahu nih penyebabnya apa, kayak suka sendiri tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, kamu nggak tahu penyebabnya apa. Pasti itu bakalan kayak ganggu banget kan. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu nih apa yang bikin kamu sedih, apa yang bikin kamu sensitif, itu kamu
kalau kamu udah sadar sama diri kamu sendiri, kamu pasti bakalan ngejauhin hal-hal yang bikin kamu kayak gitu. Oh iya, betul. Misal ambil contoh apa ya? Misalnya kamu tuh orangnya gampang sensitif kalau nonton film sedih. Iya. Nih. Misalnya kayak gampang nangis padahal Iya. cuma gitu doang gitu ya. Kalau kamu gak kenal sama diri kamu tetap bakal nonton film sedih itu, terus kayak akhirnya sedih seharian kayak gitu kan. Kayak itu mempengaruhi hari itu. Iya. Gimana kamu hari itu gitu. Nah, terus kalau misalnya kamu paham nih, ternyata aku kalau misalnya nonton film sedih tuh kayak sedihnya seharian gitu, makanya aku menghindari nonton. Terbawa banget gitu. Iya, makanya aku menghindari nonton film sedih kayak gitu. Itu simpelnya ya menurut aku. Oke, paham. Nah, karena tadi kamu udah sharing juga nih kan, terus aku nih mau banget di diri aku menerapkan self awareness itu. Iya. Kira-kira kamu ada saran nggak buat aku harus gimana awalnya ini? Sebenarnya awalnya sebenarnya banyak, cuman awalnya yang paling sederhana menurut aku yang relate sama zaman sekarang juga nih, ini MBTI. Oh iya, tahu kan? Tahu. Tes Iya. kepribadian. Meskipun menurut penelitian tuh nggak terlalu akurat ya, cuman seenggaknya kayak bantu kamu buat kenal sama diri kamu sedikit jadi gitu. patokan gitu ya. Iya. Kalau aku boleh tanya nih, Kin, kira-kira MBTI kamu apa, Kin? Nah, aku tuh sempet ngecek ya, kayaknya 2 bulan yang lalu itu ENFJ. Sama dong, berarti sama. Aku juga ENFJ. Kalau ENFJ tuh berarti extrovert ya? Iya, sebenarnya ENFJ lebih ke apa ya, extrovert tapi ambivert sih sebenarnya. Ambivert berarti tengah-tengah gitu ya? Iya, cuman ENFJ, ya pokoknya kita sama. Pokoknya sebenarnya tuh nggak terlalu nggak terlalu introvert tapi nggak extrovert juga gitu. Pokoknya itu nggak terlalu akurat, cuman bisa dijadiin patokan gitu buat kamu tahu kenal sama diri kamu sendiri gitu. Berarti seenggaknya aku udah tahu kalau aku tuh ambivert gitu ya. Iya, pokoknya kamu udah tahu ENFJ itu kayak gimana gitu. Oke. Nah, selain MBTI ini ada lagi nggak nih kira-kira? Yang biasanya aku lakuin tuh journaling. Journaling tahu gak? Bukan bikin jurnal ya, bukan bikin jurnal maksudnya. Iya, kayak ini kan bikin nulis apa yang kesalahan kita ngapain gitu. Apa yang kamu rasain selama seharian. Misalnya kayak dulu tuh aku SMP tuh suka banget nulis puisi, kayak misalnya kayak aku lagi aku tuh misalnya kayak waktu luang, misalnya kayak lagi sedih atau lagi kayak jatuh cinta gitu-gitu, biasanya aku nulis di dalam puisi kayak gitu. Dan banget dan itu terus kamu bisa coba sih, misalnya kayak kamu hari ini kayak lagi sebel nih sama orang, misalnya kayak lagi banyak tugas misalnya, terus kamu stres, lagi burn out, kamu bisa nulis di journaling itu kayak hari ini tuh kayak gimana sih, nah besoknya apa yang akan aku lakuin biar aku nggak burn out lagi, bla 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 dan lain-lain kayak gitu. Kamu pernah gak sih, Kin? Kalau journaling tuh aku tuh nggak pernah gitu ya, nulis langsung gitu. Paling ya terakhir pas SD sih kayak Dear Diary. Iya. Nah, kalau sekarang tuh aku seringnya tuh nge-tweet. Bisa gak sih? Itu termasuk gak? Bisa sih sebenarnya. Ya, misalnya nih aku hari ini abis ngapain, abis main, terus aku nge-tweet, terus kadang aku kayak aku kesel nih sama orang, aku nge-tweet gitu. Iya. Bisa gak nih kira-kira? Sebenarnya ini bisa juga sih, kayak dibandingkan kita lagi marah nih sama orang, terus kayak dibandingkan kita ngerugiin orang lain, mendingan nge-tweet kan, itu sama aja sih sebenarnya. Iya, jadi yang penting terlampiaskan gitu emosinya lewat ketikan gitu ya. Oke, berarti aku udah mulai ya ini kan. Nah, ada lagi nggak nih kira-kira? Nih di antara yang dua tadi aku sebut apa? MBTI sama journaling. Di antara itu sebenarnya yang paling fondasi dasarnya itu, yang paling penting itu menurut aku ini sih refleksi diri gitu. Kayak misalnya nih, coba deh kamu misalnya kamu ada waktu luang, terus kamu ngobrol sama diri kamu sendiri. Aku tuh sebenarnya pengennya apa sih? Aku tuh sukanya apa? Nah, kalau misalnya kamu udah kenal nih sama diri kamu analisis kayak aku tuh semangat kalau lagi ngapain, aku kalau lagi excited kalau lagi ngelakuin tindakan apa kayak gitu. Kamu refleksi dari kamu, sebenarnya kamu tuh sukanya apa, terus kamu hal yang bikin kamu senang apa, yang bikin kamu marah apa kayak gitu. Dengan begitu kamu tahu nih, kenal sama diri kamu, terus kamu buat ngambil keputusan juga gampang gitu. Menurut aku sih itu sih, kenal diri kamu pakai refleksi diri gitu. Iya, jadi dicari tahu gitu ya. Aku tuh gak bisanya di apa, kekurangan. Iya, dievaluasi dan juga dianalisis gitu. Iya, bisa. Oke deh. Nanti bakal aku terapin, Rahel. Sip, bagus banget, Kin. Makasih ya atas saran-sarannya. Iya, pokoknya dimulai aja dari hal kecil, nanti lama-lama berproses, akhirnya kamu bisa kenal sama diri kamu sendiri gitu. Menurut aku sih. Kalau misalnya sekarang itu nggak telat kan ya untuk nyoba ini? Enggak dong, bahkan aku juga belum terlalu kenal sih sama diri aku. Cuman kayak self awareness
yang maksudnya kayak sedikit paham juga udah ngebantu banget sih menurut aku. Sedikit paham sama diri sendiri gitu. Nanti bakal aku coba semua cara-cara yang tadi yang Siap. dari MBTI aku udah journaling kan. Journaling. Yang Terus paling penting refleksi. refleksi. Aku bakal coba nanti kalau waktu luang aku usahakan. Oke. Kalau aku boleh tahu nih Kin, kamu tuh minatnya di bidang apa? Kayak kamu sukanya apa? Nah, sejujurnya ya, aku tuh juga kadang tuh masih bingung. Aku tuh suka di bidang apa gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi Kayak kamu semangat saat melakukan apa misalnya? semangat saat melakukan apa ya? Kayak Misalnya kamu, misalnya nih aku nih, aku baru-baru ini nemuin kesenangan aku. Kayak aku seneng, sebenarnya dari dulu aku seneng berorganisasi, jadinya aku lanjutin organisasi itu kayak gitu. Terus aku seneng membaca, jadi hal yang bikin kamu semangat gitu apa kira-kira? Nah, aku kayak lagi di tahap aku tuh nyari gitu loh. Ngerti Oh, gak sih? masih mencari. Iya, makanya Iya, juga aku tuh kadang bingung, masih bingung. Sebenarnya wajar sih bingung kayak gitu, karena kan kita juga gimana ya, susah sih Iya, jadi sebenarnya kayak emang ada diri kita. kadang tuh aku masih labil gitu loh. Iya, paham. Kayak gitu. Makanya Tapi aku kadang bingung. itu bisa dicoba sih Makanya pelan-pelan aku mau Kin. coba ini yang tadi refleksi ya. Iya, coba. Semoga aku bisa menemukan. Amin. Nah, oke kayaknya sampai sini aja kali ya Rahel. Iya Makasih sih. banyak nih udah kasih insight baru buat aku, terus pemahaman yang baru, saran-saran buat aku. Makasih banyak banget. Makasih juga Kin, karena kayak aku jadinya ada temen ngobrol nih buat tentang self awareness. Oke, segini dulu QR Talks kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang hari ini kita bahas bisa kalian terapkan untuk lebih kenal sama diri kalian sendiri. Nah, sampai jumpa di QR Talk berikutnya. Dadah.